Halo, apa kabar semua kawan curhat dimanapun pendengar berada. Semoga para pendengar semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi gimana teman-teman semua? Apa kabar hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya. Dan buat teman-teman yang lagi dirundung musibah, semoga musibahnya cepat berlalu. Oh ya, gua mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang tetap setia menanti channel Milioner TV untuk mendengarkan story di Kawan Curhat episode hari ini. Dan yang buat teman-teman baru aja menemukan channel ini, gua minta supportnya ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Dan buat para pendengar yang masih setia serta pendengar yang baru aja menemukan channel ini, teman-teman juga bisa ikutan berinteraksi langsung loh, untuk menceritakan kisah hidupnya atau pengalaman apa aja yang unik-unik boleh, yang lucu-lucu boleh, atau ada insight apa aja yang bisa kita angkat di cerita Kawan Curhat. Caranya gimana? Caranya teman-teman cukup email atau DM Instagram atau inbox di Facebook atau japri gua di WhatsApp pribadi gua yang udah gua cantumkan di link deskripsi. Ya segampang itu. Jadi teman-teman bisa curhat, nanti bisa gua angkat, dan gue jamin kerahasiaan teman-teman terjaga. Sebelumnya gue mau disclaimer juga bahwa cerita-cerita di sini tidak ada yang bermaksud menggurui ya. Kita hanya sharing, dan gue juga hanya mencoba sedikit berusaha sebagai manusia agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat di kehidupan gue, khususnya bagi sesama manusia. Tidak ada lain teman-teman. Jadi gue minta maaf yang merasa di hatinya, ini orang sok tahu ngajarin dan segala macem. Gue minta maaf sebelumnya ya. Tapi gue berusaha untuk, ya bagi gue, semoga kisah-kisah di Kawan Curhat ini bisa memberikan manfaat, khususnya buat gue, buat diri gue pribadi sih. Umumnya buat kawan-kawan semua. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Untuk episode kali ini gua akan cerita tentang apa. Setelah kemarin kita cerita tentang kesetiaan sehingga membuahkan hasil medali emas bagi timnas SEA Games 2023 U20. Hore. Selamat. Dan hari ini kita akan mengangkat kisah apa? Langsung aja kita dengarkan ceritanya. Maaf, maksudnya timnas SEA Games U22. Sorry, keselio lidah. Biasa, orang kalau banyak omong itu pasti banyak salah. Jadi gue terus-terusan minta maaf banget ya. Setelah kemarin bicara tentang kesetiaan, kali ini gue akan mengangkat cerita tentang pengkhianatan. Tapi bukan G30S ya. Karena gue gak mau masuk terlalu dalam masalah politik. Gue bisa aja sih, cuman gue takut ya gue gak kompeten lah ya. Pasti teman-teman dari para pendengar semuanya pernah merasa dikhianati. Betul apa betul? Tulis di kolom komentar siapa aja yang pernah dikhianatin dan gimana perasaannya. Sakit ya? Oh, Riz, lu pernah dikhianatin? Pernah gak ya? Pengen tahu banget. Ya, dikhianatin itu adalah salah satu kondisi yang pasti sangat menyakitkan ya. Dikhianatin apa? Pasangan, dikhianatin teman, dikhianatin apa ya? Ya berkhianat atau ingkar janji atau apa. Pokoknya jadi orang yang jahat gitulah ya. Pasti teman-teman semua pernah punya kondisi, jujur aja.
Nah, kalau teman-teman semua sudah pernah merasakan pengkhianatan atau dikhianati, hikmah apa yang bisa teman-teman ambil dari perasaan tersebut? Kira-kira ini, pada saat teman-teman dikhianati pastilah kecewa, ya kan? Perasaan yang timbul sakit hati, marah, dan sebagainya. Tapi karena ini kita berusaha untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian, makanya PR-nya adalah kita akan menolong atau berbagi informasi, berbagi cara, berbagi saran tentang bagaimana kita keluar dari rasa pahit, dari rasa pedih tentang suatu pengkhianatan atau kekecewaan. Gimana? Mungkin teman-teman ada yang punya formula cara agar kita terlepas atau terbebas dari rasa sakit, kekecewaan yang dalam akibat pengkhianatan. Ayo dong teman-teman, boleh tulis di kolom komentar nih caranya agar kita bisa terlepas dari rasa sakit akibat kekecewaan dari pengkhianatan. Nah, sebelumnya biasanya para pengkhianat itu bergerak ya, atau memulai mengkhianati itu didasari karena ketidaksesuaian ya, atau perasaan kayaknya gue udah males deh menjalani visi misi bareng sama dia gitu ya, sama pasangan, atau usaha bersama, atau bahasa gampangnya adalah komitmennya berubah arah, tujuannya sudah tidak satu visi lagi gitu ya, udah nggak satu visi misi lagi. Berbagai macam faktor ya latar belakangnya, apa karena dia berubah komitmen tuh cari yang lebih baik atau apa gitu. Makanya dari kemarin gue tekankan untuk kita tetap berkacamata kuda ya. Nah, kalau teman-teman tahu kan, kuda itu punya kacamata yang sisi kanan kirinya itu ada tutupnya gitu. Jadi kalau boleh gua analogikan, ya kita lurus-lurus aja. Kita nikmati betul perjalanan kita bersamanya berdua sama pasangan kita, apapun yang terjadi, naik turunnya tingkat ekonomi, naik turunnya perasaan hati, ujian-ujian yang kita alami bersama, kita nikmati betul hingga komitmen kita dalam melangkah itu bisa sampai kepada tujuan yang kita cita-citakan dari awal. Lalu dengan begitu beratnya ujian menjalani komitmen, sehingga muncullah orang-orang yang berkhianat itu. Apa sih formulanya agar kita tetap bisa konsisten komitmen hingga tidak memunculkan orang-orang yang bisa saja mereka suatu hari menjadi pengkhianat? Supaya tidak muncul orang-orang yang berkhianat dalam hidup kita, atau nanti malah kita yang jadi orang yang berkhianat terhadap komitmen yang udah kita buat terhadap pasangan. Gimana sih caranya? Kalau gue sih punya cara satu ya, agar kita tidak menjadi pengkhianat, atau agar tidak ada orang terdekat kita yang jadi pengkhianat, adalah kita harus banyak bersyukur kawan-kawan. Ya teman-teman bisa informasikan hal ini ya, bilang sama pasangan kita, atau bilang sama diri internal kita pribadi, bersyukur. Syukuri terus apa yang kita dapatkan saat ini. Syukuri terus apa yang kita punya saat ini beserta pasangan kita. Insya Allah, ya gue gak bisa jamin, tapi ini yang gue jalani. Dengan bersyukurlah, hanya dengan bersyukur kita tetap bisa berjalan walaupun terseok-seok sampai ke garis finish bersama selamanya. Teman-teman boleh percaya boleh tidak, tapi bagusnya ya, ketimbang ini obrolan tidak
menjadi sesuatu yang karuan gitu. Lebih baik hal ini dipraktekkan agar tidak menimbulkan pengkhianatan, kita jadi pengkhianat atau pasangan kita menjadi pengkhianat. Ya kita sering bersyukur gitu, dua-duanya, kedua belah pihak. Misalkan ada gejala, ada gejolak, dia sudah mulai mau keluar dari komitmen, ya kita bersyukur mas, bersyukur ya alhamdulillah kita masih bisa hidup bersama tanpa harus memandang kelebihan dari pihak lain. Ya kalau kata orang kan rumput tetangga lebih hijau ya. Makanya di rumah lu tanamin rumput, jangan keramik doang. Ya gue selalu berusaha untuk banyak-banyak bersyukur ya. Karena gue yakin betul, kalau kata keyakinan di agama gue ya, orang yang pandai bersyukur tuh akan ditambah nikmatnya. Itu yang gue pegang kawan-kawan. Kalau kawan-kawan gimana? Waduh, kok bersyukur sih? Emang apa hubungannya sih antara bersyukur sama jadi pengkhianat? Ya kalau kata gue sih gini ya, kita tuh bisa jadi pengkhianat atau orang lain bisa berkhianat karena kita, karena mereka tidak pernah mensyukuri nikmat apa yang ada terhadap dirinya dan terhadap pasangannya. Bener gak? Coba kalau kita bersyukur, kita pandai bersyukur, gue yamin ya, walaupun ada cewek cantik semelohai semok, aduh cowok ganteng, kaya, tajir, melintir, gak bakalan mempan tuh pihak-pihak eksternal mempengaruhi kehidupan kita. Bener gak? Ya jadi latar belakangnya itu, kita gak pernah bersyukur atau kita selalu merasa kurang. Jadi kita berkhianat. Gitu teman-teman. Nah tadi latar belakangnya. Sekarang solusinya gimana kalau kita ternyata sudah dikhianati atau malah kita berkhianat? Ya bersyukur juga. Sama bersabar tambahannya. Dua rumus itu juga yang gue pakai. Gue juga di salah satu waktu ya, di suatu saat gue pernah jadi pengkhianat. Dan gue juga pernah dikhianatin ya, versi orang-orang. Ya karena gue mungkin merasa kurang, jadi gue harus pindah mengkhianati komitmen. Atau gue juga pernah dikhianatin karena dia merasa kurang apa yang ada di diri gue, harus cari orang lain. Jadi setelah kita dikhianati, kita harus bersyukur dan juga bersabar. Dan memang kalimat bersyukur serta bersabar itu hanya gampang diucapkan, tapi susah dijalankan. Bener gak? Gue juga bisa ngomong setelah gue menjalaninya dengan sangat berdarah-darah, terseok-seok. Tapi itu juga lah yang menyelamatkan gue hingga saat ini. Bersyukur tuh bisa begini. Syukurin lu, emang enak setelah gak sama gue. Atau kita bersyukur ya, berarti ternyata dia memang bukan yang terbaik buat gua. Dan bersabar juga membuat kita jadi punya waktu ya buat introspeksi diri. Sebetulnya kita salah, apa komitmen kita yang harus kita revisi, kita perbaiki. Nah itu kan butuh kesabaran ya dari kedua belah pihak untuk sama-sama mengkoreksi kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Itu apa yang perlu diperbaiki nih, apa diri kita masing-masing atau visi misi kita yang agak kita geser. Jadi nggak usah terlalu tinggi tapi cukup di level rata-rata aja. Jadi gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin lagi dikhianatin, ya gue doain mudah-mudahan teman-teman punya cukup mental untuk bisa bersyukur serta bersabar. Mengapa? Karena sebetulnya nggak ada celah bagi kita untuk mendapatkan dosa. Loh kok gitu? Iya, pada saat suatu musibah datang menimpa kita, lalu kita bersabar, maka ganjarannya adalah pahala. Begitu juga pada saat kesenangan menghampiri kita, kita bersyukur,
kita akan mendapatkan pahala. Jadi di mana sebetulnya peluang atau kesempatan kita mendapatkan dosa? Gua rasa hampir mustahil dan gak ada. Itu cuma butuh waktu untuk mencerna aja sih. Gimana teman-teman, sepakat gak sama gua? Ya mungkin gua gak bisa menyenangkan semua pihak ya, tapi gua cuma bisa mendoakan dan men-share perjalanan hidup gua ya. Ya buat teman-teman yang mau mencoba ketimbang hanya dipikirkan, memang ini adalah experience atau journey spiritual dari perjalanan hidup, perasaan hidup teman-teman masing-masing pribadi ya. Tiap experience orang atau perjalanan orang itu beda-beda. Misal kita mau ke Jogja ya kita nggak harus lewat jalur Pantura ya, via tol Trans Jawa terus. Kita bisa lewat jalur lama dengan keluar Pejagan, lalu lewat Brebes, Kebumen, Purworejo dan Jogja. Atau bisa lewat selatan, kita ke Cianjur, ke Bandung, ke Garut, ke Gentong. Wah, apal ya. Ya intinya banyak jalan lah menuju kebahagiaan atau menuju sesuatu impian yang kita cita-citakan bersama ya. Gue juga nggak harus informasi atau pengalaman hidup gue ini teman-teman terapkan, itu nggak harus. Tapi mungkin buat teman-teman yang lagi beban, mau mencoba pengalaman hidup gue, monggo silahkan. Bagi yang berkenan, bagi yang nggak berkenan nggak masalah, nggak apa-apa. Gue juga nggak maksa, kita sharing aja. Atau mungkin teman-teman ada yang punya formula lebih canggih, gimana caranya agar kita bisa lepas dari pengkhianatan, serta kita bisa jadi bukan orang yang pengkhianat. Gimana tuh ngomongnya? Kita bukan pengkhianat gitulah ya. Jadi insight-nya dari sekian banyaknya kalimat yang gue ucapkan adalah pada saat kita dihianati, kita harus bersabar. Dan supaya kita tidak jadi pengkhianat, kita harus banyak bersyukur. Itu aja mungkin teman-teman insight yang bisa gue bagikan dalam cerita Kawan Curhat episode kali ini. Semoga cerita-cerita ini bisa memberikan insight ya, atau semangat lagi kepada teman-teman semua ya. Memang semua itu hanya mudah diucapkan tapi susah dijalankan. Tapi bagi gua yang udah menjalankan, sebetulnya itu tidak sesusah yang kita bayangkan. Jadi makanya saran gue dari tadi, daripada hanya kita pikirkan dan kita renungkan, coba aja jalanin. Bener gak sih kata si Rizky? Supaya kita gak jadi pengkhianat, kita banyakin bersyukur. Atau setelah ternyata ada kejadian kita dihianatin, kita bersabar, kita akan bisa menjadi lebih baik, atau perasaannya bisa jadi lebih baik. Ya langsung praktekin aja. Tapi ya balik lagi, gue gak bisa maksa. Ini hanya cerita gue, dan gue harap cerita-cerita ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri gue pribadi, dan umumnya bagi para pendengar Kawan Curhat dimanapun berada. Ya harus gue batasi dengan durasi karena gue juga gak mau terlalu panjang. Kalau hal ini dirasa cukup, gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman semua, kalau suka akan cerita ini bisa di like, di subscribe, dan di komen ya. Serta bisa di share ke seluruh platform media sosial teman-teman. Akhirnya gue mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.